Saya kayaknya tersesat ya ada di sini. Yang saya hormati, saya kayak butuh contekan. HP saya disandra tuh sama tim. Yang saya hormati Bung Ilham, Ketua KPBI, Mas Adi dari Ketua Umum Serbuk. Saya tadi hafal ada Teh Indri, ada Kang Dion, dapat salam dari Kang Asep, Kang Acil. Jadi salam kenal semuanya, saya Ika Rostianti, Ketua Asosiasi Rumah Berdaya Pengemudi Indonesia. Yang mungkin juga banyak yang belum tahu, saya sebetulnya orang serikat juga. Saya Wasekjen DPP Konfederasi Serikat Buruh Muslim Seluruh Indonesia. Makanya kenal sama Kang Dion, tahu Kang Dion gitu. Karena TSK cukup familiar di telinga saya setiap kali kita ada di forum nasional. Tetapi hari ini saya diundang oleh sahabat saya, Bang Jack dari Truck Rock and Roll. Jadi kayaknya kapasitasnya untuk lebih sharing dan berbagi soal dunia transportasi. Sedikit cerita, saya sebetulnya aslinya tuh waktu pendidikan saya ambil S1 di Unsud di Purwokerto, itu memang saya ambil sospol, hubungan internasional, tetapi saya ambil S2-nya itu pendidikan. Jadi agak berseberangan. Terus beberapa waktu saya terjun dan fokus di dunia pendidikan, nggak tahu kenapa terus nyasar gitu. Jadi public speaker dari Kementerian Dalam Negeri. Nah dari situ saya banyak buat kajian tentang desa-desa dan ekonomi rakyat, yang alhamdulillah hari ini masih banyak manfaatnya. Tadi saya lihat beberapa teman-teman orasi di depan, alhamdulillah tadi dari apa? Sepetak ya Teh. Nah itu dari tani ya. Kebetulan hari ini saya juga sedang membuat kajian tentang ekonomi rakyat, komoditi salah satunya alpukat dan jagung. Jadi kayaknya relate ya, punya relasi gitu. Balik lagi, saya nggak tahu apa yang harus saya sharing hari ini karena nggak dikasih bahan, nggak dikasih draft acaranya harus apa. Kalau kita bicara soal dunia transportasi, kayaknya agak terlalu sempit ya. Kita perluas lagi, kita bicara tentang pekerja informal, karena ini berkaitan dengan serikat pekerja. Beberapa kelompok, abang, teteh, semuanya, beberapa kelompok pengemudi itu dalam tanda kutip agak anti sama serikat. Gitu, kenapa? Karena selama ini lembaga-lembaga, organisasi atau serikat itu sendiri jarang menaikkan isu tentang pekerja informal yang di dalamnya ada sopir. Jadi sebagian besar kalau teman-teman serikat itu berjuang di jalan, itu banyaknya menyinggung sektor formal. Sedangkan per hari ini sekitar 67% pekerja di Indonesia adalah informal. Nah, saya berharap KPBI Serbuk di dalamnya bisa memperluas perjuangan gitu ya, bahwa ada sektor informal yang selama ini tidak tersentuh isunya, wacananya nggak pernah naik juga. Saya kemarin juga sempat protes sama Dirjen PHI di Kementerian Ketenagakerjaan karena kita ngopi bareng sama beliau, terus bahasnya hanya pekerja formal saja. Jadi pemerintah juga nggak mau repot. Sebagian besar teman-teman pengemudi anti gitu. Kalau Mas Ilham itu sudah punya kelompok FLKPI dengan beberapa kelompok pengemudi di DKI, itu belum mencakup semuanya kan? Karena mereka belum terbuka nih, kenapa sih kita harus berserikat? Gitu, edukasinya tuh, effortnya tuh gila banget. Mengedukasi teman-teman sopir, kita harus berserikat. Karena sopir itu per hari ini 24 juta di Indonesia, yang bikin paguyuban banyak banget, tapi kecil-kecil. Paguyuban sopir di Karawang entah sudah berapa ribu, isinya cuma 5, 10, 20, paling banyak berapa ribu, 1000 atau 2000. Jadi sebetulnya dunia transportasi pelakunya itu adalah segmen yang seksi sekali untuk digarap, karena belum ada nih yang mau repot ngurus pekerja informal, termasuk di dalamnya adalah pekerja transportasi. Itu seksi banget. Pertama tantangannya adalah meyakinkan bahwa pengemudi juga bisa berserikat. Seperti teman-teman petani itu kan informal. Itu harus berkolaborasi memang sama teman-teman serikat. Masalahnya teman-teman serikat nggak banyak
yang mau mengeluarkan effort yang besar untuk terjun di sektor informal. Nah, itu PR yang sedang saya kerjakan. Kalau kita bicara sektor formal, manufacturing, itu yang garap udah banyak banget. Konfederasi hari ini kalau nggak salah di Indonesia ada 16 atau 18. Apalagi kemarin habis SPSI-nya Bang Yoris pecah ya, jadi banyak banget gitu. Kalau nggak salah 16-an gitu, konfederasi, bisa dibayangkan. Gitu. Jadi kalau saya berdiri di sini mewakili sektor informal, di dalamnya transportasi, saya berharap teman-teman di serikat bisa merangkul pekerja informal, menaikkan isu-isu yang memang punya hubungan dengan dunianya mereka. Gitu. Kalau di RBPI sendiri, saya punya asosiasi namanya Rumah Berdaya Pengemudi Indonesia. Itu isinya memang komunitas-komunitas. Komunitas-komunitas pengemudi, dari pengemudi online, pengemudi pribadi, pengemudi logistik, dan itu juga banyak dilakukan oleh teman-teman di luar. Tetapi tantangannya banyak banget, dan saya ngerasa cukup kesepian karena nggak banyak orang yang mau mengerjakan itu. Karena pengemudi itu susah diajak komunikasi juga. Pengemudinya susah diajak ngobrol gitu. Banyak yang so tahu, banyak. Gitu ya, maaf ya kalau ada yang kesinggung. Tapi mereka banyak yang so tahu juga. Terus anti dengan serikat itu mereka nggak mau dibilang buruh gitu. Padahal kalau kita bilang Anda adalah bagian dari buruh dan pekerja, itu mereka nggak mau. Karena kita bisa pahami secara psikologis, saat ini pekerja transportasi atau sopir di Indonesia itu bekerjanya itu formal. Ya, ada yang 24 jam, terus mereka jam istirahatnya nggak diatur dengan baik, terus tidak punya jaminan sosial, tetapi dengan resiko pekerjaan yang sangat tinggi, mereka tidak ada regulasi, tidak ada undang-undang, dan mereka tidak punya upah yang layak. Itu karena mereka nggak punya perjanjian kerja seperti teman-teman di sektor industri lain. Mereka nggak punya PKWT, jadi upahnya suka-suka aja. Bekerjanya formal bentuknya, tetapi perlakuannya itu informal. Nah, itu yang harus diperjuangkan. Mungkin saya juga senang tuh ngobrol sama Bang Jack ya. Bang Jack bilang, kalau kita truk rock and roll udah aman, Bu. Soalnya udah gabung sama Mas Ilham ya. Di KPBI, keren lah itu. Mudah-mudahan menular bahwa teman-teman pengemudi di luar sana nggak anti sama serikat. Ini PR kita bareng-bareng nih, bahwa ayo pengemudi sadar kita harus berserikat gitu ya, nggak bisa. Jadi mereka kadang bangga, Bang, namanya paguyuban, seduluran apa gitu, ngerasa besar sekali, kuat sekali. Padahal teman-teman sopir tuh harus tahu ya, serikat itu salah satunya siapa? SPSI-nya Pak Yoris saja deh, paling gampang. Itu terlapornya 1 juta sekian. 1 juta. Bayangin. Tetapi apakah terus bisa merubah banyak hal di negara Indonesia? Enggak. Apalagi teman-teman yang kecil-kecil itu. Kadang-kadang sopir ini, maaf saya harus agak ekstrim, belagu gitu ya. Udah punya korwil tuh banyak. Anggotanya cuma 1000. Bikin korwil Aceh. Korwil Aceh isinya berapa orang? 5. Medan isinya 3 orang. Kayak gitu kan, udah kayak gitu mau punya cita-cita setinggi langit gitu, mau merubah undang-undang apa segala macam. Buat saya nggak make sense gitu. Udah nggak mau berserikat, terus nggak mau belajar, tetapi kepengennya itu cita-citanya setinggi langit. Akhir-akhir ini kemarin mereka memperjuangkan hari pengemudi ya, hari pengemudi, bener nggak? Hari pengemudi itu sampai viral gitu. Terus teman-teman tanya sikapnya RBPI gimana? Sikapnya RBPI mendoakan, walaupun kita merasanya nggak masuk akal, karena pengemudi itu sebetulnya sudah bisa ikut merayakan di hari buruh, karena kita tuh bagian dari buruh dan pekerja. Cuma pengemudi ini pengen ngerasa istimewa, makanya pengen punya hari pengemudi. Tetapi kemarin tuh nggak punya dasar yang kuat. Kenapa harus lahir di hari itu? Teman-teman tuh males baca, males belajar sejarah. Hari buruh aja kan ada sejarahnya. Kenapa hari buruh lahir gitu? Itu aja sih. Terus
Oh, satu lagi, saya memperkenalkan diri juga sebagai praktisi Jam Sostek. Saya praktisi jaminan sosial ketenagakerjaan yang sedikit banyak ikut berkontribusi dalam penerapan atau membuat rancangan terkait tentang regulasi Jam Sostek. Itu aja kali ya, soalnya tadi udah banyak banget yang ngasih sambutan. Kayaknya ini jam-jam rawan ngantuk, rawan ngayal, dan sebagainya. Saya nggak tahu apakah setelah ini ada diskusi atau apa. Kayaknya lebih seru tuh diskusi interaktif ya. Jadi ada hearing, terus ada interaksi gitu. Jadi nggak hanya komunikasi satu arah. Saya udah dibisikin sama Mas Adi soalnya, bahwa teman-teman mahasiswa yang hadir hari ini itu kan kritis sekali. Kayaknya seru kalau kita ngobrol dua arah. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba rentangkan tangan yang di atas, rentangkan tangan komunitas, rentangkan tangan dua-duanya. Ya, rentangkan tangan. Oke ya. Sekarang terus tangannya ke atas dua-duanya. Pegel kan tadi kan? Pegel kan? Oke, sekarang yang punya dompet, raba dompetnya. Masih ada. Bawa dompet nggak? Yang bawa dompet aja, pegang dompetnya. Buka dompetnya, yang ada foto istrinya dibuka. Yang ada foto istrinya dibuka. Sini, ya sini. Ini istri yang pertama, satu-satu. Oke, ada lagi? Ada lagi sini Mas. Ini, ayo sini coba. Iya. Soalnya enggak di dompet. Kenapa? Karena katanya pengemudi itu Bu, katanya itu posnya banyak. Makanya kita tanya, Mas ini istri yang keberapa? Satu. Masnya ini foto istri atau foto gebetan? Istri Bu ada ini. Ada bener yang mana istrinya? Pantesan dia nggak bisa kemana-mana ada istrinya. Mana fotonya? Istri. Foto istri. Kok ada dua fotonya? Ada dua. Oh, kan? Ada dua sama. Pos 1, pos 2. Pos 1 atau pos 2? Udah nggak ngerti. Ya udah, nih saya bawa souvenir, kasihan. Ya. Satu-satu. Ini suami penyayang istri apa suami atau Mas Ilham boleh kasih, atau Bang Jack juga, Bang Jack boleh kasih, Bang Jack. Oke, titip salam buat istrinya ya Mas. Jangan selingkuh ya Mas. Paling enggak kalau selingkuh jangan ketahuan ya. Jangan ya. Oke ya, silakan Mas kembali. Terima kasih. Masih ada lagi nggak? Kasih ya. Kasih. Oke. Sekarang siapa yang anggotanya serbu angkat tangan? Semangat ya kan? Oke, sekarang siapa nama lengkap Ketua Umum Serbuk? Adi Pranowo. Ya, tapi pertanyaannya, dia lahir di bulan apa? Ayo angkat tangan. Siapa? Apa? September, bener gak? Salah. November, bener gak? November, oh iya bener Bu, sini Bu. Oke, sekarang ya, ini semua di bawah KPBI, bener gak? KPBI itu apa? Konfederasi Persatuan Indonesia. Oke, ketua umumnya tunjuk yang mana? Oke, siapa namanya? Hamsa. Siapa nama istrinya? Ayo, siapa yang tahu? Udah deh. Siapa? Bu Is, bener nggak? Bu Is. Salah. Ayo, tahu nggak? Nggak ada yang tahu. Ini pos 3. Oh, ini pos 3-nya Bu Ilham. Masya Allah. Oke, sekarang gini aja. Siapa yang tahu
Mas Ilham domisilinya di mana? Tanjung Priok. Di mana? Betul nggak? Tanjung Priok? Nggak. Jakarta Ya, oh iya Pak, boleh Pak. Ciledug ya? Ciledug, ayo Pak, boleh Pak. Sini Pak. Ayo, silakan. Ayo, Mas Adi mungkin. Ya. Oke ya. Di foto bareng-bareng aja. Ya teman-teman, terima kasih ya. Terima kasih sudah undang kami di sini. Loyalitas tanpa batas. Lintas komunitas, loyalitas tanpa batas. Terima kasih kawan-kawan semua, hadirin di undangan. Terima kasih atas kehadiran ini. Untuk Bapak dan Guru Bubar, kita masih ada tugas membereskan ruangan. Aku nanti minta nomor Baika dari Bang Jack ya. Untuk semua lapor jangan dulu. Ya, makasih, makasih. Kita akan diiringi oleh Ya. komandan untuk membereskan ruangan. Lima kali pertemuan saya jadi moderator, saya nanya notulen 1, 2, 3, 4 apa benar kalau saya jadi moderator saya harus pegang itu kan, karena saya harus bisa ngarahkan. Ternyata kan gak ada sama sekali. Sekarang pertemuan kelima kita harus ulang lagi dari nol. Salah, saya bilang gitu. Saya jadi moderator karena